Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa ammar ridha fa huwa tayyibun nafsi bima yajri bihil maqdur. Wa ammar ridha, adapun sifat ridha, apa itu ridha? Bahwa maka dia tayyibun nafsi, senang hati, senang diri, lapang diri, bima yajri, dengan apa yang terjadi dengan dia al-maqdur yang ditakdirkan. Nah, ada dalam kehidupan sehari-hari kalimat ridho. Aku ridho hajar menerima semua ini. Ya kalalah aku ridho hajar menerima nasibku begini. Ujar ini ridho. Nah ridho itu apa garang? Ridho itu rahmatai, istilah dalam ilmu tasawuf. Ridho sebenarnya. Lalu ridha itu adalah urusan hati. Nang gaya pagarang maksud ridha itu adalah tayyibun nafsi, senang hati kita, senang diri kita, bima yajri bihil maqdur, dengan apapun yang terjadi dengan dirinya, apa yang ditakdirkan Allah, itu namanya ridha. Ridho itu ialah hati senang menerima apapun yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Sunnatullah, jika sudah kepastian ketentuan dari Allah bahwa hidup ini adalah dua, ialah khalaqna kulla syai'in zawjayn itsnain. Hidup ini kami jadikan dua-dua berpasang-pasangan. Nang hidup ini ada nyaman, ada sakit. Kita aja pikai takdir hidup nih. Nasib hidup ini cuma dua, nasib nyaman, nasib sakit. Bahasa lain nasib untung, nasib sial. Bahasa lain nasib baik, nasib buruk. Bahasa lain nasibnya cemerlang, nasibnya redup. Intinya dua aja. Nasib itu ya takdir lah. Takdir itu ada dua, ada takdir baik, ada takdir buruk. Kita wajib beriman dengan qada dan qadar, ketentuan takdir Allah Ta'ala, baik dan buruk itu dari Allah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan, termasuk kepada diri kita, baik nyaman ataupun sakit, baik atau buruk, itu adalah takdir Allah. Lalu bagaimana kita menyikapi apa yang terjadi kepada diri kita ini? Kita sikapi dengan satu amal hati yang disebut dengan ridho. Ridholah kita ini menerima takdir Allah. Nah lalu biasanya pikai nangaran ridho ini berat. Manusia itu secara umum biasanya akan menerima dengan senang hati kalau yang diterimanya itu baik, kalau diterimanya itu nikmat, kalau diterimanya itu senang, kalau diterimanya itu manis. Tapi ketika yang diterimanya itu pahit, contoh pahit dicela orang, contoh sakit diranjah atau dapat musibah, kehilangan duit, nang lebih pahit lagi, lebih sakit lagi bagi perempuan adalah lakinya bebini. Ayo laki bebini itu takdir kah atau keinginan kah? Rahmat. Laki itu bebini, laki itu na bebini, takdir kah keinginan kah? Mar. Orang kawin laki itu bebini, takdir kah keinginan kah? Apa? Ya takdir Allah Ta'ala lah, masa keinginannya. Banyak orang anak begini tapi kata kawin jual lagi.
Itu kan belum sampai takdirnya. Nah ini yang paling berat itu adalah ketika manusia menerima takdir buruk, ketika manusia menerima takdir jelek, ketika manusia menerima takdir jahat. Nah ini rumit, padahal kita itu dalam rukun iman, orang beriman itu nang baik dan nang buruk kah percaya bahwa itu takdir Allah Ta'ala, maka terimalah dengan ridho. Ini nang berat. Ujar bini, aku laki kan bercari kada apa ridho aja, ikhlas saja aku ke pasar nang bercari. Tapi bila ini laki bebini nang kaya apapun aku kada ridho aja. Nah, bila kada ridhonya lawan Allah Ta'ala nang mentakdirkan murtad. Hanya kada ridho lawan Allah ngaran. Bila syarik lawan laki, urusan lawan laki itu hukum lawan laki itu bahwa ini bini nah laki bini syarik itu syarik lawan siapa? Bila syarik lawan Allah Ta'ala yang mentakdirkan haram murtad. Bila ini syarik lawan laki karena laki juga hendak, nah itu urusan laki aja. Hanya dosa lawan laki aja toh, urusan lawan laki aja. Nah secara iman kita ini hendaklah ridho menerima takdir ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik dan yang buruk. Maka ketika orang rahmatai ridho menerima takdir baik, tapi tidak ridho menerima takdir jelek, nasib buruk, kada ridho, kasal hati, jingkil hati. Kayak apa nih? Kayak satu dosa besar. Yang kedua ada hadisnya beberapa keterangan, bunyi panjangnya kurang lebih begini: malam yasbir ala balai, walam yashkur ala na'mai, walam yarda ala qadai, fal yatlub rabban siwai. Orang kada sabar dengan balaku, ujianku, orang tidak syukur dengan nikmatku, orang yang tidak ridho dengan takdirku, fal yatlub rabban siwai, maka silahkan cari Tuhan selain aku. Hanya apa? Allah Ta'ala berlepas. Allah Ta'ala berlepas. Ini rahmatnya yang paling sulit dalam kehidupan ini nang ini ridho ini nah. Disinilah dalam kitab Al-Majalisus Saniyah bahwa perbedaan orang wali dan orang kada wali itu diantaranya adalah kalau orang beriman biasa, rata-rata orang beriman biasa ini senang menerima nikmat, tapi ketika menerima nang sakit, hati kecewa, hati sakit dan sebagainya. Artinya apa? Ridho itu bagian yang nyamannya aja. Tapi ketika takdir bagian yang tadi nyaman, kada ridho, kesal, keluh kesah, jingkil. Bila orang kaya itu ada mau jadi wali, ada mau jadi wali nang kaya pajikan biar tiap tahun naik haji, biar nang bahasanya lingsak batis sembahyang ada dahi lagi, batis lingsak sembahyang. Ada parakan jadi wali. Orang wali Allah Ta'ala yang mau jadi wali Allah Ta'ala itu diantara sifatnya adalah ridho. Ininya ridho, napa ridho, hatinya senang menerima apapun yang ditakdirkan Allah. Kalau memang ditakdirkan Allah ini jelek, ridho, senang koreh-koreh aja, senyum ya, padahal luka di dalam diri ini luka. Nih, senyum-senyum aja, pokoknya tidak ada istilah resah, gelisah dalam menjalani kehidupan karena dia sadar apapun yang dia terima dalam hidup ini adalah takdir Allah dan dia menerima dengan lapang hati, senang hati. Inilah orang wali.
Inilah orang wali. Sehingga orang wali itu sebesar apapun musibah yang menimpa mereka, mereka tidak akan kecewa, mereka tidak akan sedih, mereka tidak akan berduka. Kenapa? Karena mereka paham itu adalah takdir Allah dan wajib menerimanya dengan ridho. Dihina orang, dicaci maki orang, atau apa? Kada apa-apanya, kada meulah kecewa apa? Berat ridho ini. Kalau dalam tasawuf ridho ini makam yang lebih tinggi daripada sabar, lebih tinggi daripada syukur. Paham? Kalau ketinggian pangkat tuh, ini orang sabar, lawan syukur. Nah tingginya tinggi syukur. Karena syukur ini selalu di atas. Kenapa? Kita panjatkan puji dan syukur jadi naik harusnya. Jadi syukur ini dinaikkan orang harus. Buktinya itu orang kenapa? Kita panjatkan dinaikkannya dinaikkan puji dan syukur. Jadi syukur ini di atas pada sabar. Makanya itu menahan mengejar sabar miskin sabar, sugih syukur, nyata pun sugih syukur. Nyata banget hakun sugih syukur. Nah ada lagi yang hebat ke atas ini lagi nah atas daripada syukur yaitu ridho. Nah ridho ini kada bersedihan hati, kada ada bejingkilan, kada ada begalauan apapun yang terjadi dalam dirinya, nyaman kah, sakit kah, kecewa apakah, ini kada pernah. Diri itu senang, makanya orang wali itu lahumul busyra. Mereka itu hati gembira terus, senang terus menerima apapun yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang wali. Makanya selama kita masih kadar ridho, kada harapan mau jadi wali. Makanya bini-bini itu bini-bini lakas jadi wali. Asal mau asal mau bini-bini kada cara bertahajud mun handak kada mun handak tolak jadi wali lapangkan dada senangkan hati kawinakan bini baik-baik lawan bini anom kada aja mencari jalan surga yang lain nama mendadak bener lamun handak. Kenapa? Sudah Pak ibadah kada bini aku ini bertahajud kada baca salawat kada apa nah ada lagi jalan-jalan yang nyaman bersifat ridho apa? Ridho hati membiniakan laki karena itu yang paling sakit bagi bini-bini mun orang ilah benai laki bini ridho yang lain itu gampang menjelaki ini yang paling sakit nang paling sakit ni ridho aja, menang lain itu mudah aja lagi bikai surga bikai. Paling juga bibinian banyak aja jalan lain kan itu. Orang madahakan jalan yang nyaman. Habis. Wa qala ba'dul ulama berkata sebagian ulama aqrabun nasi ilallah ardahum bima qusimalahum. Aqrabun nas paling dekat manusia ilallah pada Allah. Wali kada. Wali bila orang dekat Allah taala itu wali. Ardahum mereka yang paling ridho. Mereka yang paling senangnya bima kusima dengan apa yang sudah dibagi Allah lahum bagi mereka apa yang sudah ditakdirkan Allah mereka senang. Anak ibu ini alhamdulillah senang aja alhamdulillah kau menggini di rumah baca sapu kau menggini baca tapas kau gini yang iwak haringan juga aku ummah hebat bener ridho ini karena nah ini seribu seikung gitu kada apalagi 100 seikung 1000 seikung gitu kan jangan orang awam ini tuan guru yang sanggup
Apa? Jadi manusia yang paling dekat kepada Allah ialah manusia yang paling ridho menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dengan apapun yang ditakdirkan bagi mereka. Hari ini rugi berjualan, kada kecewa, kada sedih, ingat akan ini takdir Allah, alhamdulillah. Ridho aja, senang jadi jangan pokoknya disenyumi aja hidupnya. Nah gitu aja, hidup ini disenyumi aja. Disenyumi aja artinya kenapa disenyumi aja? Karena hati senang. Kenapa hati senang? Karena semua ini adalah takdir Allah. Lamun Allah mentakdirkan itu baik caranya. Lamun Allah mentakdirkan, Allah Ta'ala itu maha adil, maha bijaksana, maha pintar, maha dan sebagainya. Berarti itulah yang terbaik, karena itu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis wa min kalamil hukama'i rubba musyriratin hiya dawa wa maradun huwa syifa ila akhirih wallahu a'lam bishawab.